Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 856276118. Saya dari UPWJJ Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, coba lihat kanan dan kirinya, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semua hadir ya. Ada yang tahu kita sekarang belajar apa? Iya, benar. Sekarang kita belajar tentang cita-citaku. Siapa yang sudah punya cita-cita? Iya, Rina ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Beni ingin jadi polisi. Yang lain? Oh iya, tentara. Iya, bagus. Itu semua disebut dengan cita-cita. Ada yang tahu apa itu cita-cita? Iya, betul. Cita-cita adalah keinginan atau harapan seseorang tentang apa yang ingin ia capai di masa depan. Nah, kalau itu tadi penjelasan tentang cita-cita. Ada yang tahu contoh cita-cita? Iya, seperti gambar berikut. Cita-citaku, aku ingin menjadi apa ini? Guru. Ya, pilot, polisi, dan dokter. Berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan ini, ada yang tahu apa saja tugasnya? Iya, yang pertama guru. Apa tugas guru? Mengajar anak-anak supaya pintar. Iya, bagus. Selanjutnya, polisi. Apa sih tugas polisi itu? Menangkap penjahat. Iya, betul. Habis itu menjaga keamanan. Yang lain apa tugas polisi? Dani, iya, menjaga keamanan. Iya, betul. Jadi tugas polisi itu menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan menangkap penjahat. Selanjutnya, dokter. Apa itu tugas dokter? Iya, mengobati orang yang sakit. Ya, betul. Yang terakhir, pilot. Apa itu tugas pilot? Dava, menyupir pesawat. Iya, betul. Tugas pilot adalah mengemudikan pesawat. Ya, bagus anak-anakku, pintar semuanya. Cita-cita itu penting sekali loh. Ada yang tahu kenapa kita harus punya cita-cita? Iya, yuk kita bahas. Yang pertama, cita-cita itu seperti peta harta karun. Peta harta karun gunanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang ada hadiahnya kan? Cita-cita juga begitu. Dia adalah peta hidup kita. Peta ini yang kasih tahu kita harus jalan ke arah mana. Kalau nggak punya peta, kita bingung mau melangkah kemana. Jadinya cuman main-main, nggak jelas terus. Peta bikin tahu tujuan kita kemana. Tadi yang pertama. Yang kedua, cita-cita itu bikin kita rajin. Kenapa? Pernah lihat kakak kelas belajar sampai malam? Atau lihat om dokter baca buku kedokteran terus? Iya, mereka rajin karena punya cita-cita. Cita-cita itu semangat kita. Kalau kita punya impian kuat, kita jadi rajin belajar, rajin bantu orang tua, dan gak malas-malasan. Rasanya pengen cepat-cepat capai impian itu. Iya tidak? Selanjutnya, yang ketiga, cita-cita itu bikin kita fokus. Kenapa? Iya,
punya cita-cita, kita tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik. Misalnya, kalau cita-citanya jadi atlet sepak bola berhebat, pasti dia tahu kita harus rajin latihan lari dan makan sayur. Bukan cuma main game terus. Cita-cita bantu kita pilih kegiatan yang bagus-bagus aja. Yang keempat, apa anak-anak? Iya, betul. Cita-cita itu bikin kita jadi anak pemberani. Kenapa? Karena mengejar cita-cita itu kan seru. Tapi kan kadang ada susahnya juga. Misalnya, kita ingin naik sepeda. Ternyata sewaktu belajar kita jatuh. Terus kalau kita ingin jadi guru matematika, sebelum kita jadi guru, kita juga salah menghitung. Tapi karena kita punya impian, kita jadi nggak gampang nangis atau nyerah. Kita jadi anak yang tangguh dan berani. Nah, dari keempat alasan kenapa kita harus punya cita-cita, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Iya, betul. Punya cita itu jadi seru ya. Kita jadi punya tujuan hidup. Bikin kita semangat belajar dan bikin kita jadi anak hebat. Jangan takut punya cita-cita tinggi ya. Mulai sekarang kita harus rajin belajar untuk meraih impian itu atau cita-cita. Nah, untuk mencapai semua cita-cita tersebut, tentunya kita tidak boleh bermalas-malasan ya. Apa saja sih usaha kita untuk mencapai cita-cita? Iya, rajin belajar setiap hari. Terus, disiplin mengerjakan tugas. Iya, bagus. Lain, berlatih dan memperbaiki diri. Bagus. Terus, mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Selain itu, kita tidak boleh menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, yang lain lagi, kita harus selalu berdoa agar dimudahkan dan cita-cita kita tercapai. Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu punya teks di samping tentang Rina ingin jadi dokter. Ada yang bisa membacakan? Iya, Syifa, silakan dibacakan. Rina adalah anak kelas 4. Ia suka sekali membaca buku tentang tubuh manusia. Suatu hari, ibu Rina sakit dan harus pergi ke puskesmas. Rina merasa sedih dan ingin membantu ibunya. Sejak itu, Rina ingin menjadi dokter. Ia ingin menolong orang yang sakit agar cepat sembuh. Rina pun rajin belajar dan selalu mendengarkan penjelasan guru. Ia tahu menjadi dokter harus pintar dan tak boleh malas. Rina berharap suatu hari nanti ia bisa memakai jas dokter dan membantu banyak orang. Bagus, tepuk tangan untuk Syifa. Terima kasih sudah membacakan. Selanjutnya, sebelum Ibu beri tugas, kita berhitung ya. Sebelum itu, kita tonton videonya ya. Berapa jam kamu belajar dalam seminggu? Contoh, Rina belajar 1,5 jam per hari. Jadi dalam seminggu berapa jam Rina belajar? Berikut cara menghitungnya. Jadi 1,5 dikali 7. Pertama, kalikan 5 kali 7 terlebih dahulu. Hasilnya 35. Letakkan angka 5 di bawah garis. Lalu simpan 3 di samping. Setelah itu kalikan 7 dengan 1 yang hasilnya 7. Lalu 7 tambahkan dengan angka yang di samping yaitu 3. Setelah hasilnya 10. Karena ini bilangan berkoma atau desimal, makanya kita tambahkan koma di antara 0 dan 5. Jadi Rina belajar 10,5 jam dalam seminggu. Nah, dari video tersebut sudah paham semuanya? Ya, bagus. Ada pertanyaan?
Tidak. Sudah paham semuanya? Oh iya, bagus. Ibu kasih tugas langsung ya. Nanti kalian tulis cita-citaku dan usaha untuk mencapainya. Juga berhitung mengenai waktu belajar kalian setiap minggu, seperti video yang kita tonton tadi. Sudah siap semuanya? Ya, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya ya. Cita-citaku adalah menjadi polisi. Saya ingin menjaga keamanan dan membantu masyarakat. Jadi saya harus disiplin, berani, dan selalu berbuat baik. Saya belajar 2 jam dalam sehari. Jadi saya belajar 14 jam dalam seminggu. Ya bagus, tepuk tangan semuanya. Gak terasa, ternyata kita udah selesai ya waktunya. Jadi dari yang ibu jelaskan tadi, apa sih yang kalian pahami? Apa yang harus kita lakukan agar cita-cita kita tercapai? Bekerja keras, iya bagus Dino. Terus berdoa. Iya, selain berusaha kita harus selalu berdoa. Ya bagus, hebat. Ada lagi? Tidak mudah menyerah. Iya bagus. Ternyata semua anak-anak ibu udah paham ya. Karena semua sudah paham, mari kita rapikan. Kita pulang ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk siap. Ya, ketua kelas tolong disiapkan. Waalaikumsalam. Hati-hati semuanya ya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon arahan dan bimbingannya. Thank you for watching.